Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fabel Hamdani dengan NPM 247810553. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin. Saya akan mengkonfigurasikan SVI dan DHCP server di Core SW2. Lalu saya akan menambahkan DNS, mengkoneksikan ataupun membuat DNS server ke 192.168.90.2. Setelah itu saya akan melakukan di Core SW2 itu menambahkan IP address di VLAN 10, 20, dan 30 sehingga VLAN 10, 20, 30 itu bisa saling berkaitan, di mana VLAN 10 itu IP address-nya 192.168.10.0 ataupun /24, yang dimana /24 ini adalah subtext busnya 255, 255, maaf. Lalu VLAN 20-nya 192.168.20.0/24 sama subtext masknya 255, 255, 255, 255, 255. Lalu VLAN 30-nya IP address-nya adalah 192.168.30.0/24. Ini ya teman-teman bisa dilihat. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya masukkan enable ataupun ingin masuk ke dalam config-nya. Sebelum masuk ke dalam config-nya, saya akan memasukkan password, yang dimana password tersebut sandinya adalah Cisco. Setelah itu kita config terminal. Setelah config terminal, saya akan mengaktifkan routing terlebih dahulu. Saya akan mengaktifkan routingnya dengan memasukkan kode IP route. Setelah itu saya akan membuat VLAN 10, 20, 30. Dan nah, ini teman-teman. Yang dimana VLAN 10 ini adalah name-nya VLAN 10, VLAN 20 name-nya VLAN 20, VLAN 30 name-nya VLAN 30. Nih, teman-teman bisa lihat. Lalu setelah membuat VLAN, saya membuat SVI atau bisa disebut gateway tiap VLAN-nya. Jadi saya akan membuat gateway-nya terlebih dahulu. Ini adalah gateway untuk VLAN 10, yaitu interface VLAN 10 dengan kode IP address. Ini IP-nya teman-teman bisa dilihat 192.168.10.1 dan /24-nya itu adalah 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown ataupun kita hidupkanlah interface yang kita buat tadi. Setelah itu kita membuat interface VLAN 20 sama dengan IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnet-nya 255.255.255.0. Kita hidupkan no shutdown. Lalu kita membuat interface yang ke-30 dengan IP address-nya 192.168.30.1/24. Seperti itu teman-teman. Setelah saya membuat SVI ataupun gateway tiap VLAN-nya, saya akan menghubungkan ke VLAN 90, tapi ini opsional ya teman-teman. Langsung saja. Di sini saya akan membuat set port aksesnya ke PC-nya sesuai VLAN. Ya, VLAN 10, 20, 30. Di sini saya akan membuat port aksesnya. Di sini saya mengetikkan kode interface rank FA 0/2 sampai 3 dengan switch port mode access, switch port access VLAN 10, yang dimana nantinya PC-PC yang ada di VLAN 10 ini PC 2 sampai PC 3. Nih, dia akan berada di VLAN 10. Lalu di sini interface rank FA 0/4 sampai 5 itu VLAN-nya berada di VLAN 20 di switch port mode access. Lalu interface rank FA 0/6 sampai 7 PC 6 sampai 7 itu berada di switch port mode access, VLAN di 30. Artinya PC 6 sampai 7 itu berada di VLAN 30. Seperti itu teman-teman. Setelah saya membuat set port akses ke PC sesuai VLAN-nya masing-masing, saya membuat set trunk ataupun set trunk antar switch. Nih,
interface FA0/1 dengan switch port mode terang. Dia di mode terang terlebih dahulu ya teman-teman. Nih switch port mode terang. Lalu nih teman-teman switch port mode terang. Setelah saya membuat seterangnya, saya akan membuat DHCP-nya di core SW2-nya di core SW2 ini. Ini teman-teman, saya akan membuat IP DHCP. Gimana ya teman-teman, bisa diibaratkan seperti apa ya? Dia mengkonfigurkan SPI dan DHCP server di core SW2 ini, maka dari itu core SW2 ini menjadi DHCP server untuk VLAN 10, 20, dan 30. Kita masukkan IP DHCP-nya di VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 seperti teman-teman. Setelah saya execute gateway dan IP-nya, saya akan membuat pool DHCP-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat pool DHCP-nya dengan IP DHCP pool VLAN 10 dengan kode network ini IP-nya 192.168.10.0/24. Lalu default routernya IP-nya 192.168.10.1, lalu DNS servernya itu adalah 192.168.90.2. Semua sama, hanya berbeda di IP setiap VLAN-nya, teman-teman. Nih, teman-teman bisa dilihat. Dia sama. Perbedaannya adalah di setiap IP-nya. Jadi kalau di IP-nya iya, kalau di VLAN 30 itu IP-nya 30, dia harus 30. Kalau di VLAN 20 di IP-nya 20, dia harus 20. Seperti itu teman-teman. Jadi sesuai yang kita buat. Lalu saya akan memasukkan IP DHCP-nya di setiap routernya. Yang dimana routernya di VLAN 10 ini ada 4 router, yang dimana IP address-nya adalah 192.168.10.13. Ya. Di sini 10 ini sudah masuk dalam VLAN 10 dengan subtag mask-nya /24, default gateway-nya 192.168.10.1 dan DNS servernya 192.168.90.2. Sudah sesuai. Lalu di PC selanjutnya 10.14 divisi selanjutnya 10.11 dan di PC selanjutnya adalah 10.12 dengan DNS servernya sudah sama semua teman-teman. Lalu di VLAN 20-nya kita akan melihat sesuai ya teman-teman, dia di 20.13 dan 20.14. Lalu di VLAN 30-nya seharusnya IP-nya 192.168.30 kita buktikan. Kan benar 30.11 dengan DNS servernya sama. Kita percepat aja ya teman-teman supaya mempersingkat waktu. Nah, baik teman-teman. Artinya PC VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 ini sudah sesuai dengan IP address yang kita masukkan tadi di kode. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba mengepingnya ataupun memanggilnya apakah VLAN tetangga ini bisa saling berhubungan antara VLAN 10, 20, dan 30 dan sebaliknya VLAN 30 bisa berhubungan dengan VLAN 20, 10. Kita coba di VLAN 10, kita akan berkomunikasi dengan VLAN 20 yang dimana IP-nya adalah 20.13. Kita coba teman-teman, apakah dia bisa berhubungan ping 192.168.10.20.13. Nah,
Teman-teman bisa dilihat VLAN 10 ini PC-nya sudah bisa saling berhubungan ataupun berkomunikasi dengan VLAN 20. Lalu kita coba di VLAN 30. Apakah dia bisa berkomunikasi? Di percobaan pertama dia tim out. Percobaan kedua dia tim out. Ketiga tim out. Wah, ini ada kesalahan sedikit, teman-teman. Coba kita lihat di VLAN 30 ini. Maka saya ada kesalahan dalam mengepingnya. Oh, saya coba di ping VLAN 30-nya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat PC yang ada di VLAN 10 ini sudah bisa berkomunikasi dengan PC di VLAN 20 dan di VLAN 30. Artinya apa? VLAN 10, 20, 30 ini sudah bisa saling berkomunikasi antara PC satu dengan PC yang lain. Jadi dari yang kita masukkan tadi, saya sudah memasukkan, sudah mengkonfigurkan SFI dan DHCP server ke core SW2-nya, lalu menambahkan DNS servernya 191.168.20.2. Lalu setelah itu menambahkan IP address di VLAN-nya dan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang part 3-nya, konfigurasi VLAN and tracking core SW1 ke SW1 dan SW2. Mungkin cukup itu dari saya. Di video selanjutnya kita akan bertemu. Terima kasih. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Di sini saya di part 3 ini akan mengkonfigurasikan VLAN and trunking di dalam core SW1, Swiss 1 dan di Swiss 2. Yang dimana di video kali ini saya akan create ataupun memasukkan VLAN dan set VLAN name, dia akan memberikan nama kepada display, lalu mengkonfigurasikan part lalu mengkonfigurasikan SVI and DHCP server di core SW1, lalu menambahkan DNS server 192.168.19.2, lalu memberikan IP DHCP ke masing-masing PC yang ada di VLAN tersebut dan mengepingnya ataupun mengoneksikan apakah VLAN PC di VLAN tersebut bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Di sini saya memiliki VLAN 40, 50, 60, dan 70. Di mana VLAN 40 ini IP-nya adalah 192.168.40.0 slash 24. Lalu VLAN 50-nya 192.168.50.0/24. Lalu VLAN 60-nya 192.168.60.0/24. Lalu VLAN 70-nya 192.168.70.0/24. Langsung saja kita masuk ke dalam kita akan melakukan konfigurasi core di SW1 ya teman-teman. Langsung saja kita mengaktifkan routingnya terlebih dahulu dengan menggunakan enable config terminal lalu IP routing. Setelah saya menghidupkan routingnya, saya akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yang dimana VLAN-nya adalah yang kita buat adalah VLAN 40, 50, 60, dan 70. Sama seperti tadi, di VLAN 40, name-nya VLAN 40, di VLAN 50, name-nya VLAN 50, dan di VLAN
name-nya VLAN 70 seperti itu teman-teman. Lalu setelah saya membuat VLAN-nya, saya akan membuat SPI gateway tiap VLAN-nya. Ini wajib ya teman-teman. Ini adalah kunci inter VLAN-nya. Ini teman-teman. VLAN 70-nya. Interface VLAN 40 dengan IP address-nya 192.168.40.1 sama seperti tadi ya teman-teman. Kita hidupkan dulu shutdown, lalu di VLAN-nya 50 kita shutdown juga, IP-nya sama seperti tadi 192.168.50.1, lalu di VLAN 60-nya 60.1 dan di VLAN 70-nya 70.1. Setelah membuat SPI-nya, saya akan memasukkan ataupun membuat set terang ke switch 1 dan ke switch 2-nya. Di sini di switch 1-nya saya membuat terang mode aksesnya, lalu di interface A0/3-nya saya juga membuat switch port mode terangnya. Lalu setelah itu saya akan menambahkan DHCP terlebih dahulu ke core switch satunya. Nih teman-teman, saya akan menambahkan DHCP dari VLAN 40, 50, 60 dan 70 teman-teman. Ini IP DHCP address. Ini teman-teman. Lalu setelah saya membuat DHCP-nya, saya akan membuat DHCP pool. Seperti yang tadi kita buat, bedanya di sini VLAN-nya adalah VLAN 40, 50, 60 dan 70. Kodenya sama seperti yang kita masukkan di core yang tadi. Di sini bedanya adalah yang saya bilang tadi, di VLAN 40 tadi di sini ya VLAN 40, VLAN 50 sininya VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Seperti itu teman-teman. Nih, maaf, VLAN 70. Setelah itu saya akan mengkonfigurasikan ke switch satunya. Ini teman-teman. Saya akan mengkonfigurasikan ke switch satunya. Saya akan membuat VLAN 40 dan VLAN 50-nya untuk yang di mana di switch 1 nanti PC yang berada di VLAN 40 dan VLAN 50 itu ada di switch 1. Seperti itu teman-teman. Lalu saya akan menambahkan terang ke core-nya dengan menginterface FA0/1 switch port mode terang. Lalu setelah itu saya akan membuat port dari PC ke VLAN 40. Ini interface rank FA0/293 itu switch port mode aksesnya VLAN 40. Lalu sparring nya setelah itu saya akan membuat lagi port aksesnya ke VLAN 50-nya teman-teman. Nih VLAN 50. Setelah membuat port ke VLAN 50, saya akan mengkonfigurasikan ke switch 2-nya. Switch 2 sama tahapnya seperti di switch pertama. Dia akan membuat VLAN terlebih dahulu, VLAN 60 dan 70, membuat terang ke core-nya, lalu port VLAN-nya, port VLAN 60-nya, nih teman-teman bisa dilihat port VLAN 60-nya. Lalu dia akan membuat port ke VLAN 70-nya. Tahapannya sama seperti di switch 1, bedanya di setiap IP itu bisa berubah sesuai VLAN tersebut. Setelah itu kita akan memasukkan IP DHCP ke setiap PC-nya di VLAN tersebut. Nah, di sini VLAN 40-nya IP address-nya 192.168.40.11 dengan bentar. Dengan DNS servernya 40.1, lalu DNS default gateway-nya 40.1, lalu DNS servernya 90.2. Nah, di sini saya percepat saja ya teman-teman karena supaya dia tidak terlalu lama. Di
Di sini kita akan membuktikan ataupun mengeping apakah PC di setiap VLAN-nya bisa terhubung. 192.168.70.11. Coba kita ping teman-teman dari VLAN 10 ke VLAN 70. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman bahwasanya VLAN PC yang dari VLAN 40 ini sudah bisa berkomunikasi di VLAN 70. Kita coba ke VLAN 50. Nah, teman-teman bisa dilihat artinya VLAN 40 ini sudah bisa berkomunikasi di VLAN 50, 60 dan 70. PC-PC tersebut sudah bisa saling berkomunikasi. Artinya kita sudah membuat dari membuat NAME, membuat konfigurasi SWI, DHCP, membuat menambahkan IP dengan menggunakan DHCP, lalu mengepingnya ataupun mengoneksinya. Di video selanjutnya saya akan membuat lagi lanjutan di part-partnya untuk mengkonfigurasikan VLAN and Trunking Core RTR3 dan di Swiss 3. Mungkin cukup itu saja video dari saya. Video kali ini sudah berhasil dan sudah semestinya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Mungkin sampai sini aja teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya. Halo semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan dari part 3. Di sini di part 4 saya akan mengkonfigurasikan VLAN rankingnya di Core RTR3 dan di Swiss 3. Yang dimana tugasnya sama seperti tadi, memberikan nama, konfigurasi VLAN, konfigurasi ke PC, konfigurasi DHCP dan route. Nah, di sini bedanya adalah dia mengkonfigurasikan router on stage dan DHCP server di Core RTR3 for VLAN 80 set the DNS server to 192.168.90.2. Jadi nanti DNS servernya adalah 192.168.90.2 dengan konfigurasi IP address-nya on server 192.168.90.2 for SVR1 and 191.168.90.3 for SVR2-nya. Dengan VLAN 80-nya IP address-nya adalah 191.168.80/24 dan VLAN 90-nya adalah 191.168.90/24. Nah, di sini saya akan langsung saja membuat config ke Swiss 3-nya. Nih, saya akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yang dimana saya akan membuat VLAN 80 dan VLAN 90 dengan name-nya VLAN 10 dan name-nya VLAN 90. Setelah saya membuat VLAN-nya, saya akan membuat port ke router trunk. Nih, saya akan membuat interface EVA011 dengan Swiss port mode terangnya, masukkan ke mode terang. Setelah saya memasukkan ke mode terang, saya akan membuat port ke PC VLAN 80 sama seperti sebelumnya di Swiss sebelumnya. Di sini via interface rank FA0/2 sampai 4-nya adalah Swiss port mode aksesnya, Swiss port mode akses VLAN 80. Setelah itu saya akan membuat interface EVA dari PC 5 ke PC 6 dengan VLAN 90 seperti teman-teman. Setelah itu saya akan mengkonfigurasikan routernya di Core RTR3. Ini teman-teman, kita akan mengkonfigurasikan routernya terlebih dahulu. Ini kita masuk enable. Setelah saya masukkan, saya akan mengaktifkan interface ke Swiss-nya terlebih dahulu dengan menggunakan interface FA. Kita hidupkan terlebih dahulu ataupun mengaktifkan. Langkah selanjutnya saya akan membuat subinterface ataupun router on stage di VLAN 80 DHCP, nanti dia akan DHCP interface FA. Nih,
di VLAN 80. Setelah itu saya akan membuat di VLAN 90. Kodenya sama, interface FA 0/1.90 encapsulation.1key 90 IP address 192.168.90.1 dengan 1/24 seperti itu teman-teman. Setelah itu saya akan membuat DHCP routernya. Ini hanya di VLAN 80 saja teman-teman. Nih, VLAN 90-nya tidak ada karena VLAN 90 itu adalah server seperti itu teman-teman. Lalu setelah itu saya akan membuat DHCP pool ke VLAN 80-nya. Ini teman-teman, IP DHCP pool-nya sama seperti tadi, dia berada di VLAN 80. Ini teman-teman. Setelah itu saya akan masukkan IP DHCP-nya di setiap routernya. Di setiap isinya. Nah, ternyata IP-IP di setiap PC-nya tuh sudah berurutan ataupun sudah semestinya berada di VLAN 80 dengan PC PC yang PC 17 ini di 191.980.11.12 dan titik 13. Lalu kita masukkan servernya, kita masukkan IP-nya, IP servernya. Yang dimana IP servernya itu adalah IP satunya adalah 192.168.90.2 dengan /24, lalu default gateway-nya 192.168.90.1 dan DNS servernya adalah 192.168.90.2. Lalu di IP server 2-nya kita akan menambahkan IP-nya adalah 192.168.90.3 dengan default gateway-nya 192.168.90.1 dan DNS servernya adalah 192.168.90.2. Terus kita akan mencoba nih teman-teman mengetesnya ataupun mengepingnya di kita akan mencoba melakukan maaf teman-teman, ada yang terlewatkan di server satu ini. Kita akan di DNS-nya kita akan on-kan terlebih dahulu teman-teman. Kita ke service lalu DNS. Nah, kita on-kan terlebih dahulu. Setelah meng-on-kannya kita akan melakukan tes ataupun menjalankan apakah sudah semestinya seperti itu teman-teman. Maaf, kita akan mengetesnya terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, kita sudah ke mengeping ke servernya dan dia sudah berjalan semestinya. Lalu kita akan mengeping ke server lain. Ini tadi server DNS, di sini server lainnya ya teman-teman, 90.3. Kita coba mengeping di server lainnya. Apakah dia sudah bisa? Wah, teman-teman bisa dilihat, dia sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Mungkin cukup itu saja dari saya. Di video selanjutnya saya akan membuat video terakhir di part 5-nya. Terima kasih teman-teman. Balik lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan video saya dari part 4 tadi ke part 5. Dan di mana part 5 ini adalah mengkonfigurasikan point to point addressing between routers. Yang dimana dia akan mengkonfigurasikan IP address in all ke semua router dan display-nya. Lalu session make sure that
router dia akan mengepingnya di setiap router tersebut. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita ke yang saya akan lakukan pertama adalah ke router yang paling utama, yaitu saya akan membuat config config router pertama, yaitu dengan label config dan ke lalu saya akan membuat interface FA-nya terlebih dahulu. Kita no shutdown, kita hidupkan, IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Lalu setelah itu saya akan menghubungkan ke core RTR3-nya. Nih, setelah itu saya akan ke router 2. Di router 2 ini saya akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu ke router 2-nya, lalu saya akan mengonfigurasi ke RTR 1-nya. Nih, saya akan mengkonfigurasikan ke RTR 1-nya. Setelah itu ke switch SW 1-nya. Ini kita hidupkan terlebih dahulu supaya bisa saling berkomunikasi. Lalu di router 2-nya, di router 3, maaf, di router 3 sama ke router 2-nya kita akan menghidupkan di router 1-nya. Ini teman-teman, kita hidupkan dulu ke router 1-nya. Setelah itu saya akan mengkonfigurasikan core SW 1-nya. Nih. Setelah itu saya akan show IP briefnya untuk melihat ini adalah untuk mengecek IP di router tersebut. Dia up semua. Artinya sudah sesuai apa yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu saya akan mengepingnya di router yang pertama. Di router yang pertama kita akan ping ke router yang IP-nya 10.10.10.2. Ternyata dia sukses ataupun sudah berkomunikasi antara router 1 dengan router di IP 10.2. Lalu di router IP 10.6 dia sudah sukses ataupun sudah bisa berhubungan juga. Lalu di router yang kedua dia akan mengeping di router yang pertama dan hasilnya adalah sukses ataupun bisa membalikan pesan atau berkomunikasi balik dengan router yang pertama. Lalu dia mengeping di router RT, di router 10-nya dia sukses juga ataupun bisa berkomunikasi. Lalu dia akan di router 3 dia akan mengeping ataupun di router dengan IP 10.5 dan dia adalah sukses ataupun bisa berkomunikasi. Artinya router 1, router 2, router 3 ini sudah bisa berkomunikasi, tetapi belum bisa berkomunikasi dengan ini. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.